Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan fokus di Bitcoin dan Ethereum. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,9%. Tetapi menurut gue bukan itu yang penting. Yang penting adalah weekly close kita pada hari ini jam 7 pagi tadi ya. Signifikan di bawah dari bull support band. Ya, jadi kalau kita lihat di sini weekly close-nya itu di angka 55.829, sementara bull support band terdekat di angka 60.908. Jadi jauh di bawah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, waduh Bang, ini apakah bakal minus 50% dalam waktu yang sangat cepat atau gimana nih Bang? Nah, kita akan bahas ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat dulu ada tipe di mana dia itu setelah weekly close rally dulu. Weekly close di bawah, konsolidasi, udah konsolidasi, rally ya. Nah, rally tapi reject lagi dan lanjut membuat lower low. Itu adalah pattern pertama ya, dan ini dibilang sering terjadi nggak? Lumayan sering juga. Kita bisa di sini waktu dia terjadi weekly close di bawah, rally dulu ya, baru membuat lower low lagi ya. Dan arguably waktu resesi kemarin polanya seperti itu. Weekly close di bawah, rally, turun lagi membuat lower low dan naik lagi ya. Itu sekali lagi pola yang pertama. Pola yang kedua adalah saat dia weekly close di bawah seperti yang terjadi di tanggal 4 April di sini ya, 4 April 2022, lanjut turun, boom, terus ke bawah ya. Nah, jadi yang mana Bang yang bakal terjadi? Kalau menurut gua ya, kalau sampai tidak ada news-news aneh, tidak ada goreng-menggoreng begitu ya, harusnya sih akan lebih mendekati ke pattern di sini, di mana saat bukan sini, tapi di sini nih ya. Nah, setelah turun, rally dulu, membuat lower low. Jadi nggak langsung gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan tipe yang seperti ini weekly close di bawah dan dump lagi, itu biasanya akan ada permasalahan fundamental dulu ya. Mungkin ya data US makin jelek, atau mungkin tiba-tiba ada warning misalkan dari US ya bahwa misalnya The Fed ngomong bahwa ada kemungkinan terjadi resesi di US. Nah, kalau ada berita-berita seperti itu, atau juga ada berita-berita kripto yang digoreng seperti kemarin ya waktu Jerman jualan Bitcoin dan seterusnya. Nah, itu bisa tipe-tipe pattern yang setelah weekly close di bawah ngedam lanjut ke bawah. Ya, jadi udah weekly close di sini, dump lagi ya. Jadi itu menurut gua. Ya, tetapi intinya apa? Mau cepat mau lambat, lebih baik kita siap dengan resikonya ya. Resikonya berapa dalam? Seperti yang gue sudah bilang berkali-kali, mungkin buat lo yang sudah nonton TCI ya, DCWT, apalagi dalam sebulan terakhir ke belakang udah mungkin sedikit bosen dengarnya ya. Tapi gue selalu ingat sama satu komen dari subscriber gue. Bang, jujur bang, kemarin tuh gue sampai udah lumayan bosen denger wejangan lu. Tetapi gara-gara gue diingetin terus, akhirnya gue beneran lakuin. Dan gue selamat. Wah, ya udah nggak apa. Mendingan gue dianggap boring sekarang dibandingkan nanti dibilangnya tidak mengingatkan. Karena kemarin waktu kita udah bahas di sini bearish aja, masih ada yang ngomong, kapan lu bilang bearish? Ya, lagi-lagi ya. Jadi gua nggak akan lupa untuk mengingatkan terus-menerus. Nggak apa-apa, mending bosen ya. Statistiknya menunjukkan banyaknya setelah weekly close di bawah dribble support band, apalagi setelah malin kundang ya, alias lupa untuk lupa untuk sungkem ke BSB ya. Yang terjadi adalah seringkali koreksi sampai 50% ya. Dan arguably paling dalam sampai 60%. Jadi kalau kita cek 50%-an sampai 60%-an. Kalau lu bener-bener pengen udah bang yang paling hancurnya berapa ya, ada 70 sih sebenarnya. Tapi kalau 70 itu sebenarnya dihitung dari sini sampai ke sini, which is itu COVID crash. Ya, jadi bisa dibilang sedikit black swan event lah. Jadi normalnya sih ya, normalnya 50-an sampai 60-an begitu. Nah, kalau ada yang penasaran 50 sampai 60-an tuh berapa dalam? Kita cek dari week sini, 50% itu tepat di angka bukan di angka, tapi di bukan bull support band, sorry. MA 200 weekly itu pas di 50%. Kalau kita di 60% itu pas di daerah struktur sini ya. Bukan struktur lah, daerah konsolidasi yang terjadi dari April 2023 sampai dia keluar lagi di Oktober. Ya, jadi ini sebenarnya satu struktur yang penting nih ya. Jadi arguably ya statistik ini pun di backup dengan beberapa support yang penting ya, seperti EMA 200 weekly dan juga ada struktur support yang cukup lama nih ya, itu nggak main-main loh. Arguably sebenarnya dari sini ya,
dari Maret 2023 sampai ke dia keluar lagi itu di Oktober 2023 ya. Jadi cukup lama dia berkonsolidasi di sini begitu ya. Oke, itu yang harus kita persiapkan secara mental. Kalau ngomongin pakai perasaan gimana Bang? Ya kalau gua sih perasaannya pengennya udah 50.000 aja konsolidasi, mungkin altsnya akan kesedot oleh BTC dulu, altsnya turun, lu boleh pelan-pelan akumulasi, udah gitu naik. Ya itu harapan gua, tetapi lagi-lagi harapan itu yang jangan terlalu dijadikan skenario utama begitu. Ya lebih baik kita mempersiapkan skenario terburuk dulu. Kalau ternyata cuma mantul 50 ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau sampai jebol ke statistik yang sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya di sini ya bahkan di sini juga kita bisa cek terus ada statistiknya panjang sampai ke belakang ya. Ya, lebih baik kita mempersiapkan 50 sampai 60% drop ya, which is itu di angka 36.000 sini sampai arguably di sini nih. Ya 20 something lah ya, 20.000 something. Ya mungkin 20.000 lebih dekat ke 30 sih sebenarnya ya, to be perfectly honest ya. Kita bisa di sini 25.000 sampai 30.000 gitu ya. Oke, jadi itu the hard stuff-nya dulu nih, hal pahit yang harus kita siap kalau sampai terjadi. Bukan pasti loh, ya sekali lagi bukan pasti, tetapi yang kita dapatkan dari data sebelum-sebelumnya menunjukkan hal itu. Nah, daripada kita tidak siap, mendingan kita siap dengan resiko itu. Kalau sampai tidak terjadi ya lu happy. Sama banget kayak gini nih, lu jatuh misalkan dari kuda gitu ya, atau dari kuda kayak terlalu ekstrim ya. Jatuh dari motor misalkan, prat ya. Waktu jatuh, lu lebih baik, aduh ini gua ada yang patah nggak nih atau apa. Mikirnya gitu dulu, dibandingin, enggak lah, nggak akan kenapa-napa. Waktu bangun ternyata patah. Jadi kita lebih baik mempersiapkan skenario terburuk dulu. Saat tidak terjadi kita happy, dibandingin kita terlalu positif, terlalu optimis, ujung-ujungnya malah kecewa gitu ya. Mending kalau cuma kecewa, di sini malah kadang-kadang seringnya kena liquid gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke news. News ini datang dari internasional sih sebenarnya ya. Dimana Bitcoin ETF ini kemarin inflow besar-besaran dan mungkin ini bisa juga disebut penyebab utama dari rally kemarin ya. Kita bisa di sini rally dari Bitcoin pada tanggal 6 Juli. Gue udah bilang hati-hati, kita masih ada resisten dan kita bisa di sini sangat rapih ya. Ini nggak kira-kira rapinya ya. Dia berhenti tepat di 58.277, retest 1 retest 2 kena target posisi short ya. Jadi ini dia alasannya kenapa gue bilang belajarlah TA gitu, karena ini nyatu semua gitu dan ini selalu berhubungan. Ini adalah struktur yang terbentuk kemarin ya. Low yang terbentuk di April 2024. Sekarang menjadi resisten. Itu bahkan EMA 200 aja nggak kena loh. EMA 200 nggak kena, langsung boom turun ke bawah ya. Nah jadi inflow gimana Bang? Kok inflow tapi tetap turun? Ya menurut gue kalau fundamental apalagi kayak udah mau resesi atau resiko lah, jangan ngomong udah mau resesi, tapi resiko resesi itu bisa ngalahin news-news yang gue masuknya ini sebagai mikro, karena masuknya spesifik di kripto ini ya. Macroeconomics itu menurut gue akan mengalahkan berita-berita bagus spesifik kripto. Itu yang gue rasakan dari cycle-cycle kemarin juga gitu ya. Jadi gini, ini masih ada orang yang suka salah nih. Banyak yang berpikir bahwa kripto tuh decentralized, jadi nggak akan ngaruh begini-begini ya. Fundamental tuh nggak ngaruh, resesi nggak ngaruh. Salah besar ya, salah besar. Jadi yang terdesentralisasi adalah validasinya ya, validasi. Kayak contoh gini, lu punya uang di bank, itu ditulis kan lu punya berapa. Nah itu data dari mana? Itu data ada di server bank tersebut. Itu terjadinya centralized. Nah kalau kripto atau BTC lah, lebih amannya kita ngomong BTC aja ya. Nah itu divalidasinya oleh siapa? Oleh semua miner di dunia. Begitu, jadi sistemnya terdecentralized. Itu yang dimaksud terdecentralized. Dia secure-nya di situ, bukan jaminan harga tidak akan turun. Gue udah dengar 2 atau 3 kali komen, Bang buat apa terdecentralized kalau harga bisa turun? Gak ada hubungannya itu gak ada hubungannya sama sekali. Itu jadi jangan sampai salah, terdecentralized itu ya bukan berarti aman dari volatility. Lagi pula gue bingung kalau ada orang bisa berpikir, Bitcoin jadi aman kalau terdecentralized jadi tidak volatile. Lah, kripto salah satu aset paling volatile gitu loh. Jadi lagi-lagi ya, kadang-kadang gue tuh suka ngerasa banyak banget orang yang masuk kripto tuh bener-bener buta, yang penting cuma berharap besok kaya gitu. Itu bahaya banget kayak begitu. Lu harus ngerti apa yang lu beli. Kalau lu nggak ngerti apa yang lu beli,
saat dia turun, lo akan panik. Itu gue udah ngomong ini dari bear market kemarin ya 2021 sampai 2022. Gue bilang kalau lo nggak ngerti apa yang lo beli, lo akan panik. Gitu. Dan ya banyak yang panik. Makanya banyak yang menjadi nabi-nabi finansial palsu yang bilang wah BTC akan ke 0, BTC akan ke 1000, ke 100. Ya prediksinya ngasal aja gitu ya. Oke, nah ini kita ngelanjutin satu kontroversi dari Jerman ya. Kemarin kan Jerman ngejual BTC dan ternyata udah kejual. Makanya katanya itu salah satu pendorong dari harga BTC yang drop. Tiba-tiba ya, Jerman buyback sebesar 111 juta US dollars. I don't know. Ini semakin menunjukkan bahwa ini apakah pemerintah-pemerintah di luar ya itu mau memanipulasi ya, karena aneh, jual beli lagi. That's really strange, dan dijualnya pun nggak OTC lagi. Ya, dijualnya ke exchanger dan itu akan mengimpact harga. I don't know ya. Tapi intinya sih kalau gue pribadi apa? Ya kita hold. Kalau gue sih hold ya. Ya mungkin beberapa dari lu berpikir ya gampang bang lu udah TP. Ya makanya harusnya TP kemarin gitu. Gue udah bilang loh. Gue udah bilang TP berapa kali kemarin ya. Gue gak TP semua. Gue TP sekitar 30%-an porto gue. Gitu. Tapi sisanya gue hold. Gue hold karena gue yakin cycle-nya belum beres. Gitu ya. Next economic calendar untuk hari ini tuh ada apa ya? Coba kita cek. Hari ini dari US itu kayaknya gak ada apa-apa deh seingat gue. Yes, gak ada apa-apa. Besok seingat gue yang ada yang penting. Besok itu akan ada ini Jerome Powell langsung ya, bosnya keluar ya. Semoga testimoni dia besok tidak aneh-aneh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan itu bentuknya tidak tidak harus gitu ya. Nggak, kita semua benar-benar kalau lo mau dukung ya silahkan, kalau nggak apa-apa. Begitu. Kita percaya dengan namanya tabur tuai. Gitu. Saat kita menabur hal-hal yang baik, kita akan juga menuai hal-hal yang baik. Begitu ya. Tapi jangan lo berharap lo menabur hal buruk dapatnya baik. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi short kita kena target TP. Ini salah satu setup yang asik banget, rapih banget ya. Retest 1, retest 2 di 58.227, drop ke target TP 56.571. Artinya kita profit kurang lebih 3% kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Ya, kurang lebih 3% lah ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya masih cukup jauh di bawah, di angka 52.176 dan 50.750. Sekali lagi, kalau udah sampai daerah sini,
gua akan mulai akumulasinya 50% ya. Dan buat lo yang belum tahu, di masa-masa ini sampai sekarang hanya 25% aja dari peluru biasa gua. Jadi misalkan gua akumulasi biasanya $100, di sini jadi cuma $25 aja. Tapi kalau sampai BTC sudah mencapai 50 ribuan, sampai 52 ribu, kalau dia konsolidasi di sini, nah peluru gua jadi 50%. Termasuk juga untuk alts ya. Nah itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Kita geser ke Ethereum sekarang. Untuk Ethereum posisi spotnya kena semua harusnya ya. Buy limit 1, 2, 3 kena semua. Buat lo yang belum kena ya silakan bisa dipasang buy limit kedua di 2920. Atau harga sekarang juga boleh lah ya. Karena sekarang sedang di bawah. Dan buy limit ketiga di 2828 ya. Untuk posisi futures kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi Ethereum daily close di bawah dari 2920 dan di atas dari 2828, maka kita bisa limit posisi long ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita di angka 2920,7 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DJWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DJWT sesi kedua ya. Dan gue ingatkan lagi please, TCI tidak ada grup sinyal ya, tidak ada grup sinyal. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan TCI bikin grup sinyal, hati-hati. Itu scam. Ya udah pasti scam lah ya. Ngapain pakai nama gua? Kalau dia mau bikin satu grup sinyal sendiri ya bikin aja kan. Dan ada juga yang nanya, "Bang, kenapa nggak bikin grup sinyal?" Karena menurut gua nggak sesuai aja gitu, nggak sesuai sama cara pandang gua ya. Dan ya gue ngerasa ya gue menabur hal baik gitu. Jadi gue percaya sama namanya tabur tuai. Kalau gue menabur hal baik ya gue akan menuai hal baik juga. Begitu ya. Nah mungkin kalau lu pengen tetap, "Bang tapi gue pengen dukung," gimana? Ya gampang. Kalau lu ngerasa bahwa aduh bang tapi gue udah ada nih semua exchanger atau gue masih belum bisa nih pakai referral lu ya. Nggak apa-apa. Lu bisa send this video ke teman-teman lu yang boncos lagi gara-gara grup sinyal gitu ya. Karena jujur kalau ditanya gue ada sedikit ada sedikit rasa memang gak suka sama grup sinyal. Karena ya di masa-masa dulu gue belajar ya gue kena tuh grup sinyal ya. Bangke banget gitu ya, makanya gue gak mau bikin grup sinyal. Itu bad experience menurut gue ya. Nah, jadi buat teman-teman lo yang mungkin udah bosen sama dikibulin terus gitu ya, nah silakan lo bisa kirim ya video-video kita. Free, this is free, nggak ada yang berbayar ya. Nah tapi kalau lo pengen bantu ya nggak apa-apa, lo juga bisa bantu pakai link referral kita di bawah. Karena kita kerjasama dengan top 10 exchange cukup banyak ya. Kita ada Binance, ada Bitget, ada Bybit, yang gede-gede semua ada di bawah. Jadi kalau lu merasa, wah gue pengen bantu ya silakan, bisa juga. Tapi sekali lagi itu optional, tidak ada pemaksaan sama sekali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sebenarnya bisa dibilang juga ya karena itu benar-benar optional ya. Jadi ya benar-benar kalau lu mau bantu aja gitu, as easy as that gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.